Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Nah, di pelajaran hari ini kita mau belajar untuk mengenal ungkapan perintah. Ungkapan perintah adalah kalimat atau ungkapan yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, ketika ada orang lain yang meminta kalian untuk melakukan sesuatu, itu berarti ungkapan yang mereka gunakan adalah ungkapan perintah. Mungkin kalian sudah sering sekali mendengar ungkapan perintah dari orang tua kalian di rumah. Salah satu ciri ungkapan perintah yaitu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, jadi ketika kita menulis ungkapan perintah atau kalimat perintah, kita sebaiknya menambahkan tanda seru di akhir kalimat. Nah, ungkapan perintah juga menggunakan kata yang santun, sama dengan ungkapan-ungkapan lain yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kira-kira apa saja contoh kata perintah yang biasa digunakan dalam ungkapan perintah? Misalnya, cobalah, atau juga menggunakan kata tolong. Jadi, kata cobalah atau kata tolong ini sering sekali digunakan di dalam ungkapan perintah. Hal lain yang perlu kita perhatikan bahwa ungkapan perintah biasanya menggunakan tambahan suku kata lah atau kan di dalam kalimat. Contohnya seperti masuklah, duduklah, rapikan, masukkan, atau tutuplah. Dari beberapa contoh kata perintah di sini, ada yang menggunakan suku kata lah, ada juga yang menggunakan tambahan suku kata kan. Dan biasanya kata perintah ini diletakkan di awal kalimat perintah atau di awal ungkapan perintah. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh ungkapan perintah. Yang pertama, rapikan kamarmu sebelum pergi ke sekolah. Dari ungkapan di sini, kita bisa melihat bahwa kata perintah yang digunakan adalah rapikan, ya, dengan tambahan suku kata kan, rapikan. Rapikan kamarmu sebelum pergi ke sekolah. Dan ingat, di akhir kalimat perintah menggunakan tanda seru. Selanjutnya contoh yang kedua. Misalnya, ini adalah dapur kalian. Lalu ibu mengatakan kepada kalian, sapulah dapur ini agar menjadi bersih kembali. Nah, di sini kalian bisa melihat ungkapan perintah ini menggunakan tambahan suku kata lah pada kata perintah, yaitu sapu menjadi sapulah. Sapulah dapur ini agar menjadi bersih kembali, dan juga menggunakan tanda seru. Lalu yang ketiga, mungkin ketika orang tua kalian melihat ada pintu yang terbuka di rumah, lalu orang tua kalian katakan, tolong tutup pintu itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ungkapan perintah menggunakan kata tolong dan juga menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Kemudian contoh yang lain, misalnya cucilah piringmu setelah makan. Di sini menggunakan kata perintah yaitu cucilah. Kalian bisa melihat ada tambahan suku kata lah. Cucilah piringmu setelah makan. Sekarang kita akan melihat contoh yang lain. Misalnya, bersihkanlah tempat tidurmu setelah bangun pagi. Dari ungkapan perintah ini, kalian bisa melihat bahwa kita menggunakan tambahan suku kata lah. Bersihkanlah. Bersihkanlah tempat tidurmu setelah bangun pagi. Jangan lupa menambahkan tanda seru ya di akhir ungkapan perintah. Nah, di sini ada dua kalimat. Menurut kalian, manakah yang termasuk ungkapan perintah? Coba kita lihat bagian yang pertama.
mereka membersihkan halaman sekolah. Ada tanda seru. Yang kedua, bersihkanlah halaman sekolah. Nah, kita perlu mengingat kembali ciri-ciri ungkapan perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, bahwa ungkapan perintah menggunakan kata perintah, biasanya dengan tambahan suku kata lah atau kan. Dan ciri yang kedua yaitu kata perintah itu diletakkan di awal kalimat. Dan yang ketiga menggunakan tanda seru. Kalau kita melihat kalimat yang pertama di sini berkata, mereka membersihkan halaman sekolah. Kita dapat melihat bahwa di bagian pertama ini menggunakan kata mereka, bukan kata perintah. Berarti di bagian pertama ini bukan ungkapan perintah. Yang kedua, bersihkanlah halaman sekolah. Di kalimat yang kedua ini menggunakan kata bersihkanlah di awal ungkapan atau di awal kalimat. Dan kalian dapat menemukan di sini ada tambahan suku kata lah. Bersihkanlah halaman sekolah dan diakhiri dengan tanda seru. Jadi, yang merupakan ungkapan perintah di sini adalah bagian yang kedua. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.